Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. It's me Rara Andini Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Oke, let's get started. Sebelum kita mengetahui apa dan bagaimana pencatatan transaksi perusahaan dagang, kita harus mengetahui bagaimana terbentuknya pencatatan tersebut. Jadi terbentuknya pencatatan tersebut karena terjadinya secara terus-menerus atau berulang-ulang dengan debitur atau kreditur yang bisa saja sama nih teman-teman. Jadi dalam prosesnya kita membutuhkan yang namanya kartu atau buku pembantu utang dan piutang. Nah, untuk kartu piutang sendiri adalah sebuah buku yang membantu perusahaan mencatat masing-masing debiturnya. Biasanya, kartu piutang ini terbentuk karena adanya transaksi penjualan secara kredit maupun untuk mencatat pelunasan secara yang dilakukan dengan secara kredit tadi. Nah, apabila piutang tersebut tidak terjadi, maka akan mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, apabila terjadinya pelunasan, maka akan menambah pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal. Berikut adalah data utang piutang antara PT Mawar sebagai kreditur dan PD Melati sebagai debitur pada bulan Januari 2024. Kita langsung ke worksheet-nya. Nah, di sini sudah ada worksheet. Jadi, di sini adalah PT Mawar itu menjual barangnya secara kredit kepada PD Melati. Nah, untuk tanggal 1 Januari, saldo piutang PD Melati kepada PT Mawar sebesar 15 juta. Oleh karena itu, kita catat pada tanggal 1, opening balance atau saldo awalnya kita tulis di debit sebesar 15 juta. Lalu untuk tanggal selanjutnya, yakni tanggal 15 Januari, PT Mawar menjual barang dagangan secara kredit sebesar 5 juta. Nah, kita tulis di sini teman-teman. Untuk tanggal 15 menjual barang dagangan, kita tulis sales PD Melati. Nah, untuk refnya, karena ini sales, biasanya itu masuk pada jurnal khusus, yakni adalah jurnal penjualan atau yang biasa disebut sales journal. Nah, langsung saja kita isikan untuk penjualan barang dagang secara kredit sebesar 5 juta, kita isikan pada debit 5 juta. Nah, tentunya ini akan menambah piutang dari PD Melati. Kita tambah. Nah, untuk selanjutnya yakni pada tanggal 18 Januari, PT Mawar menerima retur barang yang dijual sebesar 2 juta. Nah, terjadinya retur ini karena ada pengembalian barang dari PD Melati kepada PT Mawar, entah itu barangnya rusak atau barangnya kurang. Oleh karena itu, pencatatannya kita tulis sales return. Nah, biasanya sales return ini dicatat pada general journal atau jurnal umum dan mengurangi piutang dari PD Melati sebesar 2 juta. Nah, jadi saldo piutang dari PD Melati ini tersisa sebesar 18 juta. Lalu untuk tanggal 31 Januari, PT Mawar menerima pelunasan utang dari PD Melati sebesar 18 juta. Kita tulis pelunasan PD Melati. Untuk pelunasan ini, untuk refnya sendiri biasanya masuk pada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas.
kita catat di kredit karena untuk mengurangi piutang dari PD Melati. Karena ini pelunasan, jadi untuk piutang dari PD Melati sisanya 0 karena sudah dilunasi semuanya ya teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari kartu piutang, yang selanjutnya adalah kita mempelajari kartu utang. Jadi, kartu utang ini sendiri adalah sebuah buku yang digunakan untuk membantu perusahaan mencatat utang dari setiap krediturnya teman-teman. Jadi, biasanya kartu utang ini timbulnya adalah akibat dari adanya pembelian kredit yang dilakukan perusahaan dan berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan jangka waktu tertentu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini juga ada worksheet. Berikut adalah informasi antara PT Mawar dan PT Kencana terkait utang piutang selama bulan Januari 2024. Pada tanggal 1, saldonya diketahui adalah 20 juta. Pada opening balance, kita isikan sebesar 20 juta. Lalu pada tanggal 4, PT Mawar membeli barang dagangan secara kredit sebesar 5 juta. Kita isikan di sini pada tanggal 4. Kita tulis purchase PT Kencana. Nah, untuk ref-nya ini bisa kita isi karena purchase sendiri adalah jurnal yang terletak pada purchase journal atau jurnal pembelian, kita bisa isi PJ. Lalu karena ini menambah hutang karena pembeliannya secara kredit, kita isikan pada kredit sebesar 5 juta. Maka hutang kita bertambah menjadi 25 juta. Lalu yang selanjutnya untuk tanggal 6 Januari, PT Mawar meretur barang yang dibeli sebesar 2 juta. Nah, di sini kita isikan tanggalnya teman-teman. Ini tanggal 6, kita beri nama purchase return. Nah, karena ini mengurangi hutang dari PT Mawar kepada PT Kencana, kita isi di kolom debit sebesar 2 juta. Oh iya, untuk ref-nya ini masih sama ya. Karena purchase return itu ikutnya pada jurnal umum, kita tuliskan saja general journal. Nah, kita bisa lihat di sini hutang kita berkurang menjadi 23 juta. Yang selanjutnya, yakni tanggal 9 Januari, PT Mawar membayar sebagian utang sebesar 17 juta. Nah, kita isikan tanggalnya, tanggal 9. Karena tadi kan kalau kartu piutang kan pelunasan, ini hanya membayar sebagian. Jadi masih ada hutang yang tersisa. Dan kita mengeluarkan uang, masuknya ada di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, karena mengurangi hutang kita masuknya di debit sebesar 17 juta. Maka hutang kita yang tersisa adalah sebesar 6 juta. Nah, gampang ya teman-teman untuk pencatatan kartu utang dan piutang. Setelah kita mempelajari kartu piutang, utang, selanjutnya yang ketiga adalah kita mempelajari terkait dengan kartu persediaan. Nah, pencatatan kartu persediaan dengan sistem perpetual di sini akan menunjukkan persediaan yang seharusnya ada untuk setiap jenis persediaan. Dan sistem ini biasanya untuk perpetual itu terus-menerus diupdate teman-teman. Jadi, untuk perhitungan fisiknya itu biasanya setidaknya hanya dilakukan 1 tahun sekali dan ini lebih baik daripada periodik. Kenapa? Karena sistem perpetual ini sendiri menunjukkan persediaan yang ada setiap saat kita mau atau ingin melihat persediaan tersebut tanpa harus mengoreksi secara fisik. Untuk persediaan
Dalam sistem perpetual ini sendiri terbagi menjadi 3 metode, yakni adalah FIFO, LIFO, dan average. Nah, untuk yang FIFO ini sendiri adalah first in, first out. Maksudnya bagaimana? Jadi, yakni barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar atau dijual. Lalu untuk yang LIFO, last in, first out, adalah barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali keluar atau dijual. Dan yang ketiga adalah rata-rata bergerak atau moving average. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini sudah ada worksheet dari kartu persediaan untuk PT Jayapura. Nah, berikut data mengenai persediaan PT Jayapura selama bulan November 2023. Tanggal 1 persediaannya sebesar 120 unit. Nah, kita masukkan pada opening balance 120 unit dengan harga 55.000 dengan total 6.600.000. Lalu pada tanggal 5 dengan faktur nomor 555 dari PT Amanah untuk pembelian 180. Jadi PT Jayapura ini membeli barang dagangan dari PT Amanah. Langsung saja kita isikan tanggalnya, tanggal 5. Untuk dokumennya kita isikan F555. Nah, karena ini pembelian secara kredit, kita ketikkan purchase PT Amanah. Nah, di sini kan ada kolom in, out, dan balance. Untuk pembelian ini masuknya pada kolom in. Dan untuk penjualan masuknya adalah pada kolom out. Nah, kita isikan di sini 180 unit dengan harga 50.000. Nah, di sini dengan total 9 juta. Nah, untuk first in first out ini kita perlu menuliskan ulang saldo awal. Lalu pembelian yang kita beli. Nah, jadi di sini sudah ada dua barang dagang dengan harga yang berbeda. Dengan yang pertama adalah dengan nominal saldo awal dan yang kedua adalah dari nominal pembelian. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 10 dikirimkan nota debit kepada PT Amanah atas pembelian tanggal 5 sebanyak 5 unit. Nah, jadi di sini PT Jayapura ini mengirimkan kembali atau meretur barang yang telah dibelinya kepada PT Amanah. Biasanya retur sendiri itu terjadi karena adanya barang yang rusak atau barang ada yang kurang. Nah, untuk dokumen nomornya kita bisa isikan NDB 01. Kita tulis purchase return. Nah, karena kita mengembalikan, kita berikan minus ya teman-teman, sebagai tanda kalau itu retur dan persediaan barang atau hutang kita juga berkurang. Untuk harganya mengikuti harga awal kita pembelian. Nah, di sini dapat 250. Kita masukkan lagi saldo awalnya. Lalu kita kurangkan karena ada retur tadi. Kita kurangkan. Jadi barangnya yang kita miliki adalah tinggal 175. Lanjut di tanggal 15, faktur nomor 122 kepada Toko Yani untuk penjualan. Nah, jadi kali ini kita akan mencatat penjualan pada tanggal 15 dengan nomor bukti F122. Kita tulis sales Toko Yani.
Nah, kita ke kolom out. Nah, di sini kita lihat teman-teman, karena ini adalah first in, first out, di mana barang yang pertama kali keluar adalah barang yang dijual. Barang yang pertama kali keluar barang yang mana? Nah, ini yang kita highlight ya, yang 120 unit. Nah, di sini kan Tokoyani membelinya adalah 115 unit. Jadi masih ada nih. Jadi kita ketikkan 115, harganya yang dipakai adalah harga awal barang yang pertama kali masuk. 120 dengan harga 55.000. Langsung saja kita kalikan. Nah, untuk barang awal ini kita kurangkan dengan 115. Jadi barang awalnya yang tersisa adalah sebesar 5. Dan untuk barang yang terakhir masih utuh ya, masih tetap sama. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah pada tanggal 20 diterima nota kredit dari Tokoyani sebesar 2 unit dengan harga 60.000. Nah, kita jangan terkecoh atau memakai harga yang ini ya teman-teman. Harga ini itu dipakai biasanya untuk saat general journal atau jurnal umum. Jadi untuk ini kita memakai harga kita. Kita isikan NKR 01 sales return. Nah, karena ini menambah barang kita dan mengurangi barang di Tokoyani, kita beri minus untuk mengingatkan kita bahwa itu adalah retur penjualan untuk memudahkan. Nah, di sini kita tambahkan karena kita menerima kembali barang yang kita jual. Jadinya adalah ditambah. Jadi barangnya tinggal 7 dengan harga 55.000, dan untuk barang yang kedua tetap masih utuh. Nah, mudah sekali kan untuk pencatatan dari first in first out ini. Sekarang, setelah kita melakukan pencatatan secara metode FIFO, kali ini kita akan mencatat secara metode LIFO dengan soal yang masih sama. Oke, kita langsung kopikan saja. Nah, kita bisa melihat perbedaannya ada di. Nah, ini tetap sama ya teman-teman. Kita perlu menuliskan ulang saldo awalnya. Dan baru saldo yang kita beli. Nah, selanjutnya yakni purchase return masih sama. Kita kopikan karena masih sama ya. Ini akan mengurangi persediaan barang dagang kita. Untuk caranya masih sama dengan FIFO. Nah, yang membedakan di sini teman-teman. Yang membedakan adalah pada saat penjualannya. Yang membedakan adalah saat penjualannya. Kita tulis dulu ya. Sebanyak 115 yang kita jual kepada Tokoyani. Yang membedakan adalah di sini teman-teman. Karena tadi first in first out, barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Jadi memakainya adalah yang saldo awal. Yang ini ya.
untuk harganya yang dijual. Tapi untuk yang LIFO atau last in first out, kita memakai harga yang terakhir, barang yang terakhir kita beli, atau saldo barang yang terakhir yang ada. Nah, di sini kan 175, yang dibeli 115. Nah, ini otomatis masih ada, sisanya jadi aman. Nah, untuk harganya kita lihatnya di yang terakhir, yang barangnya yang terakhir. Dan untuk menguranginya dari yang akhir. Kalau tadi Vivo kan menguranginya dari yang saldo awal. Tapi untuk yang ini kita menguranginya dari yang saldo barang terakhir. Terakhir kita masukkan. Jadi kita kurangkan. Untuk harganya sama dengan yang terakhir. Nah, yang membedakan adalah ini ya. Perlu diingat-ingat lagi. Lalu yang selanjutnya adalah retur penjualan dari Toko Yani. Nah, ini caranya sama teman-teman. Untuk retur penjualannya kita kasih minus sebesar 2 unit. Nah, sekali lagi jangan terkecoh dengan harga yang ini ya. Kita tetap pakai harga yang dijual tadi. Sebesar berapa? 50.000. Nah, kita isikan saldo awalnya tetap utuh ya. Karena ini adalah metode LIFO. Nah, karena ini kita menerima retur penjualan, jadinya persediaan barang kita otomatis bertambah. Jadi ini menambah, jadinya adalah 62. Nah, jadi perbedaannya terletak tadi ya teman-teman, untuk Vivo pada saat penjualannya memakai harga pada saat barang yang pertama kali dimasukkan. Lalu ya untuk yang LIFO memakai harga yang terakhir pada saat barang itu dimasukkan untuk penjualannya. Mudah bukan teman-teman? Nah, yang selanjutnya yakni adalah average. Soalnya masih sama nih ya. Average ini lebih mudah lagi teman-teman. Kita tidak perlu memasukkan saldonya, tapi hanya menghitung rata-ratanya saja. Kita isikan opening balance-nya, lalu kita masukkan. Nah, untuk pembelian perlu diingat, kalau kita membeli itu harganya ikut soalnya. Tapi kalau kita menjual, harganya tidak mengikuti soal, mengikuti yang ada pada balance. Di kolom balance ini mengikuti harga yang kita jual atau harga pokok dari kita sendiri. Nah, kalau di sini baru kita mengikuti harga yang ada pada soal. Nah, karena ini adalah average, jadinya di rata-rata, teman-teman. Jadi saldo awal ditambah dengan pembelian, lalu untuk harganya kita bagi. Jadi diperoleh harga 52.000. Lalu selanjutnya ada retur pembelian. Nah, kita copy lagi di sini karena soalnya masih sama ya. Kita kopikan. Nah, ini kita kurangkan. Karena kita mengembalikan barang tersebut. Nah, kita rata-rata nih.
Apakah hasilnya masih sama? Nah, untuk hasilnya sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah Rp52.034. Nah, untuk selanjutnya ada penjualan. Nah, ini yang perlu diingat. Untuk penjualan, kita memakai harga yang ada di sini. Di sini ada 115 barang yang dijual. Harganya bukan diperoleh pada soal, tapi diperoleh pada harga pokok setelah pembelian tadi, yang setelah di rata-rata tadi. Nah, kita kalikan. Nah, untuk hasil di sini nanti harus sama dengan yang atasnya ya, teman-teman. Jadi, kita kurangkan terlebih dahulu karena barang kita berkurang. Lalu ini juga kita kurangkan. Dan untuk hasilnya adalah, nah, ini berarti sudah benar ya teman-teman karena masih sama. Lalu yang terakhir adalah sales return dari toko Yani. Untuk caranya masih sama. Kita minus. Nah, untuk harganya mengikuti yang harga dijualnya. Nah, karena ini adalah retur penjualan, maka akan menambah barang kita. Karena ada pengembalian dari toko Yani kepada PT Jayapura. Kita lihat apakah masih sama. Nah, jadi ini sudah benar ya teman-teman. Nah, mudah bukan untuk yang metode average ini. Nah, jadi kita sudah belajar 3 metode dari kartu persediaan atau inventory card. Yang pertama FIFO, LIFO, dan juga average. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bagikan konten yang bermanfaat ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys for watching. Bye-bye.